Dalam video kali ini, kita akan mengulas salah satu ibadah sunnah yang selalu kita kerjakan di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Ibadah ini menjadi salah satu tradisi khas Ramadan yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW. Bagaimana awal mula sholat tarawih dilaksanakan, dan bagaimana perkembangannya hingga kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah. Kata tarawih berasal dari bahasa Arab yang berarti waktu istirahat atau bersantai, karena pada awalnya sholat ini dilakukan dengan jeda di antara rakaatnya. Namun, kapan tepatnya sholat tarawih pertama kali didirikan? Peristiwa ini terjadi pada malam ke-23 di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah, yang juga merupakan tahun pertama umat Islam diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Seusai menunaikan sholat Isya di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW tidak langsung kembali ke rumah. Beliau tetap berada di masjid dan mulai melaksanakan sholat seorang diri. Beberapa sahabat yang masih berada di masjid menyaksikan Rasulullah sholat dengan penuh kekhusyukan. Mereka merasa tergerak untuk ikut serta, lalu berdiri di belakang beliau dan mengikuti gerakan sholatnya. Rasulullah tidak melarang, tetapi juga tidak mengajak mereka secara langsung. Usai menunaikan sholat, beliau kembali ke rumah tanpa memberikan komentar atau perintah apapun mengenai kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi titik awal dari tradisi sholat malam di bulan Ramadan, yang terus berlangsung hingga sekarang. 2 malam setelahnya, tepat pada malam ke-25 dan 27 Ramadan, Rasulullah SAW kembali mengerjakan sholat tarawih di masjid pada waktu yang sama. Kali ini, jumlah sahabat yang ikut semakin banyak. Berita mengenai sholat malam yang beliau lakukan pun menyebar luas, menarik lebih banyak umat Islam untuk turut serta. Melihat pola ini, para sahabat mulai menduga bahwa Rasulullah akan melaksanakan sholat tarawih di malam-malam ganjil, seperti malam ke-23, 25, dan 27 Ramadan. Maka, ketika malam ke-29 tiba, Masjid Nabawi kembali dipenuhi oleh kaum muslimin yang berharap dapat menjalankan sholat tarawih berjamaah bersama Rasulullah. Namun malam itu berbeda dari sebelumnya. Rasulullah tidak datang ke masjid hingga waktu subuh tiba. Para sahabat yang sudah menunggu sejak azan Isya pun merasa heran dan bertanya-tanya alasan dibalik ketidakhadiran beliau. Saat fajar menyingsing, para sahabat yang sejak malam sebelumnya menunggu kehadiran Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak datang untuk sholat tarawih? Kami semua sudah menantikanmu dengan penuh harapan." Rasulullah pun menjawab dengan bijaksana, "Aku sengaja tidak hadir karena khawatir sholat tarawih akan menjadi kewajiban bagi kalian. Oleh sebab itu, mulai sekarang aku akan menunaikan sholat ini tanpa banyak makmum. Jika kalian ingin menjalankan sholat tarawih, maka lakukanlah secara mandiri." Mendengar penjelasan Rasulullah, para sahabat pun memahami hikmah di balik keputusan beliau. Sejak saat itu mereka melaksanakan sholat tarawih secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil tanpa adanya imam tetap yang memimpin mereka. Tradisi ini terus berlangsung hingga Rasulullah SAW wafat. Di masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum muslimin tetap menjalankan ibadah ini sebagaimana sebelumnya. Mereka menunaikan sholat tarawih baik secara individu maupun dalam kelompok kecil tanpa ada perubahan besar dalam tata cara pelaksanaannya. Tidak ada aturan baru yang ditetapkan, dan umat Islam tetap menjalankan ibadah ini sesuai dengan kebiasaan yang telah diwariskan sejak zaman Rasulullah SAW. Namun, seiring waktu, ketika kepemimpinan beralih ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengamati suatu fenomena yang menarik perhatiannya. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Sayyidina Umar melihat bahwa kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menunaikannya secara sendiri-sendiri, sementara yang lain membentuk kelompok kecil dengan imam mereka masing-masing. Melihat situasi ini, Sayyidina Umar pun berkata, "Menurutku, akan lebih baik jika mereka disatukan dalam satu jamaah dengan seorang imam yang tetap." Maka, ia mengumpulkan kaum muslimin di masjid
dan menetapkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam yang akan memimpin sholat tarawih secara berjamaah. Saat menyaksikan umat Islam sholat bersama dalam satu barisan yang tertata rapi, Umar menyebut kebijakan ini sebagai bid'ah hasanah atau inovasi yang baik. Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan ajaran Islam karena mempermudah umat dalam menjalankan ibadah dengan lebih teratur dan khusyuk. Pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, pelaksanaan sholat tarawih masih tetap dilakukan secara berjamaah, sebagaimana yang telah diperkenalkan sejak era Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, terdapat sedikit perubahan dalam pola istirahat atau yang dikenal sebagai tarwihah. Jika pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat tarawih dilakukan dengan jeda istirahat setelah setiap 2 rakaat, sehingga dalam total 20 rakaat terdapat 10 kali jeda, maka di era kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aturan ini mengalami sedikit penyempurnaan. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib menetapkan pola baru di mana jeda istirahat dilakukan setelah 4 rakaat sholat, bukan setiap 2 rakaat seperti sebelumnya. Dengan aturan ini, dalam 20 rakaat hanya terdapat 5 kali jeda istirahat. Seiring berjalannya waktu, sholat tarawih kembali mengalami perkembangan. Tepatnya pada tahun ke-99 Hijriah, saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari Bani Umayyah, jumlah rakaat sholat tarawih yang telah lama menjadi kebiasaan sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab mengalami perubahan. Sebelumnya, umat Islam telah terbiasa melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. Namun, ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, jumlah rakaat sholat tarawih mengalami penambahan signifikan, menjadi 36 rakaat di luar sholat witir. Dengan demikian, total sholat malam yang dilakukan selama bulan Ramadan pada masa itu mencapai 39 rakaat. Menurut sejarawan Islam seperti Ahmad Zarkasi, beberapa sumber menyebutkan bahwa perubahan ini berawal dari kebiasaan umat Islam di Makkah. Diceritakan bahwa di Masjidil Haram, sholat tarawih dilakukan dalam pola 20 rakaat dengan jeda istirahat setiap 4 rakaat. Di sela-sela istirahat tersebut, para jamaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk ibadah tambahan. Melihat kebiasaan yang berkembang di Makkah ini, Umar bin Abdul Aziz pun berpikir bahwa kaum muslimin di Madinah tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan tawaf. Oleh karena itu, sebagai bentuk keseimbangan dalam ibadah, beliau menetapkan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih di Madinah ditambah menjadi 36 rakaat. Dengan kebijakan ini, umat Islam di Madinah tetap memiliki keutamaan ibadah yang sebanding dengan mereka yang berada di Makkah. Dengan demikian, umat Islam di 2 kota suci tersebut memiliki cara masing-masing dalam menghidupkan malam-malam Ramadan melalui sholat tarawih. Perbedaan utama terletak pada bagaimana mereka memanfaatkan jeda istirahat atau tarwihah. Di Makkah, setiap selesai 4 rakaat sholat tarawih, umat Islam mengambil jeda untuk beristirahat sejenak. Saat jeda ini, mereka melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Banyak di antara mereka juga menambah ibadah dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf sebelum kembali melanjutkan sholat tarawih. Dengan sistem ini, mereka mendapatkan 4 kali jeda istirahat selama melaksanakan sholat tarawih. Di kota Madinah, tidak terdapat Ka'bah yang bisa dijadikan tempat tawaf sebagaimana di Mekah. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Umar bin Abdul Aziz. Sebagai seorang pemimpin, ia merasa bahwa kaum muslimin yang berada di Madinah seharusnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keutamaan ibadah yang setara dengan umat Islam di Mekah. Ia memahami bahwa ibadah yang dilakukan di Masjid Nabawi memiliki keistimewaan tersendiri, tetapi ia ingin agar tidak ada kesenjangan dalam bentuk ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di kedua kota suci ini. Dengan pemikiran tersebut, Umar bin Abdul Aziz mulai mencari solusi agar umat Islam di Madinah tidak merasa kurang dalam mendapatkan keutamaan ibadah dibandingkan dengan mereka yang berada di Mekah. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, ia akhirnya mengambil keputusan untuk menambah jumlah rakaat sholat tarawih yang dilaksanakan di Madinah. Keputusan ini dibuat sebagai bentuk kompensasi bagi kaum muslimin di Madinah yang tidak memiliki kesempatan untuk tawaf selama jeda istirahat sholat tarawih, seperti yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah.
Di Mekkah, pelaksanaan sholat tarawih dilakukan dalam 4 sesi dengan jeda istirahat di antara sesi tersebut. Selama jeda istirahat ini, jamaah memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di Mekkah sejak lama dan memberikan keutamaan tambahan bagi mereka yang melakukannya. Sementara itu, di Madinah, tidak ada ritual tawaf yang bisa dilakukan selama jeda sholat tarawih. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan, Umar bin Abdul Aziz menambahkan jumlah rakaat sholat tarawih di Madinah. Keputusan ini dibuat dengan perhitungan yang matang. Jika di Mekkah jeda istirahat terjadi sebanyak 4 kali, dan di setiap jeda jamaah melaksanakan tawaf, maka sebagai gantinya di Madinah, Umar bin Abdul Aziz menambahkan 4 rakaat sholat pada setiap sesi istirahat. Dengan perhitungan ini, tambahan 4 rakaat dalam 4 kali jeda menghasilkan total 16 rakaat tambahan. Dengan demikian, jumlah rakaat sholat tarawih yang sebelumnya 20 rakaat bertambah menjadi 36 rakaat. Jika ditambahkan dengan 3 rakaat sholat witir, maka total rakaat sholat malam di Masjid Nabawi menjadi 39 rakaat. Keputusan ini bukanlah tanpa pertimbangan. Umar bin Abdul Aziz ingin memastikan bahwa umat Islam di Madinah tetap dapat merasakan keutamaan ibadah sebagaimana yang dirasakan oleh kaum muslimin di Mekkah. Dengan adanya penambahan rakaat ini, mereka tetap dapat mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah yang maksimal, meskipun tanpa tawaf. Inilah asal mula mengapa jumlah rakaat sholat tarawih di Madinah berkembang menjadi lebih banyak dibandingkan dengan di Mekkah. Perubahan ini mencerminkan bagaimana para pemimpin Islam dari masa ke masa selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam beribadah, serta memastikan bahwa seluruh umat Islam, dimanapun mereka berada, dapat memperoleh keutamaan yang sama dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Jika melihat kembali sejarah, pada zaman Rasulullah SAW, jumlah rakaat sholat tarawih sebenarnya tidak pernah ditetapkan secara baku. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah pernah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat, yang kemudian diakhiri dengan 3 rakaat witir. Beliau tidak pernah menentukan jumlah rakaat yang harus dikerjakan, sehingga umat Islam memiliki kebebasan dalam menjalankannya sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, jumlah rakaat sholat tarawih yang umum dikerjakan oleh umat Islam adalah 20 rakaat. Pada saat itu, Umar bin Khattab melihat bahwa kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih dalam kelompok-kelompok kecil dengan imam yang berbeda-beda. Untuk menyatukan mereka, ia menetapkan agar sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dengan satu imam yang memimpin. Jumlah rakaat yang ditetapkan adalah 20 rakaat, karena dianggap sebagai jumlah yang cukup untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah yang khusyuk. Seiring berjalannya waktu, jumlah rakaat sholat tarawih mengalami berbagai variasi di berbagai daerah. Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan 20 rakaat sebagai standar pelaksanaan sholat tarawih. Sementara sebagian umat Islam tetap menjalankan 8 rakaat sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, jumlah rakaat sholat tarawih di Madinah kembali mengalami perubahan menjadi 36 rakaat. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara umat Islam di Madinah dan Mekkah, di mana kaum muslimin di Mekkah mengisi waktu jeda istirahat dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sementara di Madinah, mereka menambah rakaat sholat sebagai pengganti tawaf. Dengan adanya perbedaan ini, umat Islam tetap memiliki fleksibilitas dalam menjalankan sholat tarawih, tergantung pada kondisi dan tradisi yang berkembang di daerah masing-masing. Seiring berjalannya waktu, perbedaan jumlah rakaat sholat tarawih terus berlanjut di berbagai wilayah. Hingga saat ini, masih ada umat Islam yang tetap melaksanakan 8 rakaat, ada pula yang menjalankan 20 rakaat, bahkan ada yang mengikuti tradisi Madinah dengan 36 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat ini bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan, karena semuanya memiliki dasar dalam ajaran Islam. Yang lebih penting bukanlah berapa jumlah rakaat yang dikerjakan, tetapi bagaimana seseorang menjalankan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari,
tetapi juga merupakan kesempatan emas untuk memperbanyak amal kebaikan dan meningkatkan kualitas ibadah. Salat tarawih adalah salah satu ibadah yang dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keberkahan. Melalui ibadah ini, umat Islam dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunannya, serta meraih pahala yang berlipat ganda. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah ini dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sahabat Kalam Turos yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua kebenaran hanya milik Allah, wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.